Para pemimpin adalah mereka yang maju lebih dulu menghadang bahaya. Mereka mengesampingkan kepentingan diri sendiri demi melindungi kita atau demi membawa kita ke masa depan. Para pemimpin sigap mengorbankan milik mereka demi menyelamatkan milik kita. Dan mereka tidak akan pernah mengorbankan milik kita untuk menyelamatkan milik mereka. Itulah sejatinya arti menjadi seorang pemimpin. Dalam organisasi yang sukses, para pemimpin hebat menciptakan lingkungan yang memungkinkan orang-orang secara alami bekerja sama untuk melakukan hal-hal luar biasa. Ketika kita merasa yakin bahwa mereka akan membuat kita aman, kita akan bekerja bahu-membahu di belakang mereka, berkarya tanpa lelah untuk mewujudkan visi dan misi organisasi juga visi mereka, dan dengan bangga mengikuti arah langkah mereka. Sahabat semua, inilah tamu kita di Sebuku Inspiring Like a Book kali ini, Dr. Saipullah Muhammad. Education, knowledge, books review, inspiration, interview, Hendra Syah Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Ketemu lagi di program Sebuku Inspiring Like a Book. Dan seperti konten-konten kita biasanya, setiap kalinya saya berusaha untuk menghadirkan narasumber yang bisa memberikan inspirasi lebih bagi kita untuk bisa melihat apa-apa saja yang sedang dia lakukan atau bidang apa saja sedang digeluti dan bisa menambah khasanah pengetahuan baru untuk kita semua. Dan kali ini di konten ini kita akan ngobrol langsung bersama Bapak Dr. Saipullah Muhammad ST MN ya Bang ya, Master Engineering. Beliau adalah ketua dari ARC Unsia dan kali ini juga merangkap sebagai ketua Badan Bisnis di Universitas Syah Kuala atau USK, nanti akan kita sebut. Dan langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum Bang Saipullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tambah sibuk, tambah sehat. Ya, tambah banyak pahala. Tambah banyak pahala. Apa aktivitas sekarang ini Bang? Memasuki selesai kan kita sempat libur ya, Ramadan, kemudian masuk lagi dan kondisi kita, daerah kita terutama belum terlalu baik karena COVID-19. Apa aktivitas setiap harinya? Seperti biasa saya mengajar di jurusan Teknik Kimia. Ada beberapa kelas di luar Teknik Kimia juga, ada kegiatan Kampus Merdeka. Kemudian juga meneliti beberapa riset dari kementerian dan juga dari Universitas Syah Kuala, dan juga yang kegiatan sehari-hari itu di Adsiri Research Center melakukan berbagai aktivitas baik pembinaan anak-anak mahasiswa, pembinaan startup, melakukan inovasi pengembangan produk berbasis minyak nilam. Nah, ini yang terakhir ini diminta oleh pimpinan untuk memimpin Badan Pengembangan Bisnis Universitas Syah Kuala. Jadi ya lumayan lah pekerjaannya. Lumayan. Bukan lagi lumayan, tapi mau waktunya juga pasti terkuras banyak. Oke, Bang Saipul, kita mungkin terima kasih kami mengucapkan terima kasih sudah menghadiri undangan kami. Dan kita juga pengen ngobrol sebenarnya dengan usaha bisnisnya USK ya. Mungkin kita pengen tahu dulu Bang, kenapa USK ini harus ada badan bisnis ya pertama-tama. Kemudian walaupun kita tahu bahwa dunia pendidikan itu kan tidak lepas juga dari kepentingan bisnis. Apa nih Bang yang sedang dipikirkan oleh USK? Ya, kata kuncinya sebenarnya adalah kemandirian ya. Kemandirian di mana lembaga pendidikan itu makin hari makin tantangannya itu semakin berat. Iya. Sementara anggaran pemerintah juga semakin hari semakin berkurang untuk bisa subsidi dana pendidikan dan lain-lain. Jadi ada tuntutan kemandirian di sana. Sehingga bisnis ini harus dimaknai upaya perguruan tinggi untuk lebih mandiri. Nah, kalau lebih mandiri maka peluang untuk meningkatkan pelayanan pendidikan itu menjadi lebih tinggi. Dengan status BLU Universitas Syah Kuala, sesungguhnya bisnis yang mau dikembangkan itu pada dasarnya bukan untuk semata-mata profit secara finansial, ya, bukan mau menumpuk keuntungan,
tetapi income generating yang dihasilkan dari beberapa resources yang dimiliki oleh perguruan tinggi diharapkan bisa kemudian diinvestasikan kembali di proses pendidikan agar pelayanan pendidikan itu meningkat. Makin meningkat. Iya. Nah, jadi bukan berarti kemudian universitas sekolah atau perguruan tinggi itu menjadi kapitalis yang hanya memikirkan bisnis. Nah, tetapi ini adalah sebuah proses untuk kemandirian tadi. Nah, kita berharap ini tentu akan meningkatkan kualitas dan juga produktivitas dari proses pendidikan. Nah, itu yang utama ya, sehingga kemudian perguruan tinggi harus berpikir terkait ini. Yang kedua, itu perguruan tinggi memang menghasilkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan juga inovasi. Kita tahu bahwa SDM di perguruan tinggi itu kan cukup bagus ya. Negara sudah berinvestasi sekian besar untuk meningkatkan SDM. Dosen-dosennya sekolah ke mancanegara dan itu uang negara besar. Nah, diharapkan sebenarnya ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi yang dikembangkan oleh para sivitas akademika ini bisa berkontribusi terhadap peningkatan dunia industri. Nah, banyak inovasi di kampus hasil riset tahun-tahun dulu itu ya berakhir sebagai publikasi. Iya. Tapi seiring dengan perjalanan waktu di mana intervensi ilmu pengetahuan itu harus lebih dalam terhadap dunia industri, maka mau tidak mau kampus harus berpikir bahwa dari tahapan filosofi, ilmu pengetahuan, teknologi itu harus betul-betul turun. Nah, jadi problemnya adalah kontinuitas itu sulit dilakukan kalau pada pasca prototipe produk tidak disentuh dengan bisnis. Nah, itu salah satu yang jadi masalah. Kalau hasil riset itu yang bertahun-tahun itu kemudian berakhir di prototipe semata, maka dia ada gap sampai ke masyarakat itu. Karena ini kan untuk dari prototipe sampai dengan dimanfaatkan oleh masyarakat itu ada jembatan yang harus dihubungkan. Betul. Dan ini penghubungnya itu adalah kalau skemanya pendekatannya bisnis. Karena nggak mungkin pemerintah mensubsidi itu terus-menerus kan. Nah, itu kenapa alasan kedua badan bisnis ini menjadi juga penting. Agar kemudian hasil-hasil riset di dunia perguruan tinggi yang memiliki nilai komersialisasi itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Jadinya itu salah satu pemikiran kenapa harus ada badan bisnis. Yeah. Kalau kita lihat sekarang USK itu kan lagi gencar-gencarnya membranding badan bisnisnya, ya Bang Saiful. Dan kalau saya melihat beberapa kali saya lihat postingan Bang Saiful kemudian berbicara dengan beberapa barangkali sahabat, dan ada juga postingan-postingan yang menarik untuk menunjukkan ikon yang sebenarnya bisnis yang sedang dilakukan. Ini melakukan sebuah treatment baru dari pengalaman yang lama atau memang membranding sesuatu yang sama sekali belum tersentuh? Nah, jadi kan jadi begini ya, para dosen ini kan sebetulnya memang punya SDM baik ya. Saya misalnya belajar lama terkait dengan satu ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian menjadi guru lah, menjadi dosen. Tapi kita itu tidak terasah untuk menjadi pelaku bisnis. Ya, jadi kalaupun ada dosen yang punya bakat bisnis, dia relatif sendiri-sendiri gitu ya, karena dia ada usaha di luar dan lain-lain. Jadi secara generik dosen ini kemampuan bisnisnya itu tidak terasah dengan baik. Nah, kerumitan yang terjadi itu semakin kita hadapi ketika universitas sebagai lembaga pendidikan itu ada satu pojokannya kan, universitasnya kan besar ya. Tapi ada salah satu pojokannya itu harus berpikir bisnis. Karena persoalan yang tadi saya bilang. Nah, kalau bisnis for bisnis, ya bisnis untuk bisnis itu memang lazim terjadi di mana-mana, orang jadi pengusaha. Kemudian kalau perguruan tinggi, education for academic purpose itu juga biasa terjadi.
Nah, tapi ini sekarang universitas ngerjain bisnis, gitu. Nah, banyak sekali yang harus di handle ya, karena itu tadi kita istilahnya baru belajar ini terhadap persoalan bisnis ini. Nah, makanya mau tidak mau kami sendiri harus belajar. Saya sebenarnya kan 5 tahun terakhir ini menjalankan Adsiri Research Center, di mana sekarang Adsiri Research Center itu sudah punya sayap bisnis juga. Betul. Ada koperasi, ada PT gitu kan. Nah, jadi ketika dipercayakan ke badan bisnis ini, mau tidak mau kita harus melakukan proses akselerasi ya, percepatan. Sebab beban yang diberikan oleh universitas juga tidak kecil ya, cukup berat, dan insya Allah akan kita laksanakan. Nah, oleh sebab itu kami di badan bisnis itu melakukan apa yang kami sebut sebagai 7 priority of U Business. Jadi 7 prioritas dari U Business ya. U Business ini juga salah satu nama yang kami coba branding dari Badan Pengembangan Bisnis Universitas Syah Kuala. Tapi kan panjang ya? Gitu kan. Nah, bisnis itu kan relatif perlu kecepatan gitu, termasuk harus mudah disebut, gampang mudah diingat, dan seterusnya, benar. Maka dari segi nama pun kita mulai itu. Makanya kita menyebut sebagai U Business ya. U itu adalah Universitas Syah Kuala. Ada 7 tadi yang saya sampaikan. Yang pertama ya, yang kami akan fokus kepada penguatan SDM dan kelembagaannya. SDM-nya gimana ya? SDM-nya keren-keren memang, para doktor kan. Tapi kan tidak menjamin ini bahwa terampil di bisnis. Jadi kami harus belajar dari anak-anak muda yang selama ini jalanin bisnis walaupun mereka nggak punya gelar. Experience-nya lebih dalam ya. Lebih dalam ya, saya harus belajar dari mereka dengan kawan-kawan yang lain. Betul. Kita combine lah pengetahuan yang kita miliki. Misalnya kita punya universitas di Universitas Syah Kuala ada Fakultas Ekonomi misalnya, yang orang-orangnya sangat paham tentang bisnis. Kita belajar, ada Fakultas Hukum yang terampil dengan hukum dagang dan lain-lain, kita belajar. Tapi juga kedua filosofi ilmu pengetahuan ini kita combine dengan anak-anak muda. Makanya saya nggak ragu ngobrol, belajar sama siapa saja kan, karena itulah dunianya harus seperti itu. Kemudian itu juga tadi SDM dan kelembagaannya juga harus diperkuat. Artinya di Universitas Syah Kuala sekarang ini ada sekitar 23 unit bisnis yang sudah ditetapkan melalui SK Rektor ya. Ada 23 yang terbagi dari 2, yaitu unit bisnis akademik dan unit bisnis non akademik. Ya. Nah, jadi kelembagaannya harus kuat, sebab ini ibunya, anaknya sudah duluan ada, baru kemudian dibuat induknya karena tuntutan perubahan ya kan. Tapi unit-unit bisnis seperti AAC Dayandau, rumah sakit pendidikan yang dulu namanya Prince Naif ya, sekarang namanya Rumah Sakit Pendidikan Universitas Syah Kuala. Kemudian ada percetakan, ada asrama, ada sport center, ada macam-macam. Ini sudah banyak lahir. Nah, sekarang baru ada ibunya, induk dari semua unit bisnis ini. Nah, jadi kita juga harus memperkuat kelembagaan ini ya, dengan kemudian ada hierarki struktural di mana kemudian kawan-kawan unit bisnis ini merasa berkepentingan dengan induknya, dengan U Business ini. Nah, misalnya begini ya, misalnya AAC Dayan Daud yang selama ini omsetnya katakanlah 2 miliar per 1 tahun, ketika dia bergabung dengan kita tiba-tiba bisa meningkat misalnya jadi 4 miliar. Nah, dengan cara seperti itu kan kelembagaan kita menjadi lebih kuat. Nah, kemudian juga misalnya setiap kali ada investasi baru dari Universitas Syah Kuala, misalnya ada mau buka katakanlah pusat riset tentang bayi tabung misalnya, ya. Nah, itu kelayakan bisnisnya itu harus diberikan oleh badan bisnis. Jadi kita menjadi semacam pemberi masukan kepada pimpinan universitas agar ini layak secara bisnis, ini tidak layak. Tentu SDM kita ini kita perkuat. Nah, itu banyak hal-hal tentang penguatan SDM dan kelembagaan. Yang kedua, kami juga perlu menjalin komunikasi, penguatan komunikasi.
ya, antara badan bisnis U Business dengan universitas, juga antara U Business dengan unit-unit bisnis yang sudah ada tadi. Kemudian yang ketiga antara U Business dengan stakeholders di universitas. Sebab U Business ini, ya, badan bisnis ini itu hanya satu dari sekian banyak entitas di Universitas Syah Kuala. Ada sekian fakultas, ada sekian prodi, ada sekian macam-macam. Nah, kami harus mampu menjalin komunikasi yang baik. Sebab kalau U Business ini tidak didukung oleh komunitas akademik Universitas Syah Kuala ini, ya kita akan lemah. Jadi ini menjadi salah satu prioritas. Makanya kalau Hendra atau kawan-kawan lihat di katakanlah di Instagram atau di Facebook belakangan ini, saya rajin ya, keliling itu ya. Saya keliling memang. Promosi apa saja. Ya, dengan kawan-kawan dari U Business itu saya datang ke asrama, saya datang ke rumah sakit, saya datang kemana-mana. Itu dalam rangka menguatkan chemistry tadi. Karena itu harus dimulai dari seperti itu. Kemudian yang ketiga, fokus kita adalah penguatan bisnis akademik. Bisnis akademik itu, ya, apa yang disebut dengan bisnis akademik? Pertama tentu dia bernilai bisnis, ada income generating. Yang kedua, bisnis itu dihasilkan dari hilirisasi riset oleh dosen, oleh civitas akademika, oleh mahasiswa dan lain-lain. Yang ketiga, ada kesempatan anak-anak mahasiswa, dosen untuk mengembangkan pengetahuannya berupa magang, intensif, ya, kemudian pelatihan dan lain-lain. Nah, kriteria ini kalau terpenuhi dia bisa jadi sebagai bisnis akademik. Dan kemudian ada yang keempat itu adalah penguatan bisnis non akademik. Percetakan. Ya, kita sekarang ada konveksi, ya, ada aqua. Bukan aqua kan merek ya, air mineral. Air mineral ya. Kemudian ada travel dan lain-lain. Nah, itu juga kita perlu penguatan. Secara entitas bisnis dia sudah ada pada periode yang lalu ketika Pak Ketua bisnisnya adalah Dr. Mulyadi ya, dan kawan-kawan. Itu entitas-entitas itu sudah terbentuk. Jadi saya sekarang melanjutkan yang sudah ada dan melakukan penguatan-penguatan. Itu yang berapa tadi? Keempat ya. Jadi pertama adalah penguatan SDM dan kelembagaan, yang kedua peningkatan dan penguatan komunikasi dengan internal dan internal, kemudian yang ketiga itu adalah penguatan bisnis akademik, yang keempat bisnis non akademik, yang kelima adalah perluasan networking lokal, nasional dan internasional dengan entitas bisnis. Makanya sekarang kita ada U Business Forum. UFB ya. Yang sedang disiar-siarkan sekarang ya. Sedang siar nih. Ini sudah banyak yang daftar. Tadi malam saya lihat anggota yang daftar sudah 125 orang ya, 125 orang baru 1-2 hari. Responnya positif ya. Responnya positif. Nah, kita akan punya komunitas tentang bisnis ini ya. Kemudian yang keberapa tadi? Yang keenam ya. Yang keenam itu adalah inventarisasi dan revitalisasi aset. Yang dimiliki oleh USK. Yang dimiliki oleh USK. USK ini banyak asetnya. Di Benar Meriah ada tanahnya, di Krung Raya ada juga, di banyak tempat ada aset-asetnya. Di Banda Aceh dan Aceh Besar juga ada beberapa aset. Di Sabang ada. Nah, ini selama ini masih terbengkalai karena perlu perlu kolaborasi lah. USK tidak mungkin sendiri ya. Misalnya itu yang di Sabang, gedungnya bagus sekali, view-nya bagus sekali, tapi saya lihat itu sudah jadi bangunan tua seperti itu. Nah, ini untuk menggerakkan kembali perlu investasi. Jadi kami akan buat profiling nanti ya, prospektus dari masing-masing aset ini, dan kemudian akan invited investor ya, untuk kita mulai bekerja sama untuk agar aset-aset ini tidak terbengkalai, kan sayang. Betul. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh ya. Ini adalah cita-cita sebenarnya, tapi kami sudah mulai merintis ya. Dulu paradigma bisnis yaitu ketika mahasiswa ketemu dengan USK pasti mereka keluar uang. Pemerintah ketemu dengan USK pasti pemerintahnya juga keluar uang kan. Karena USK memberikan pengetahuan, memberikan dan segala macam. Nah, sekarang kami kepingin dan bercita-cita orang-orang ketemu dengan USK itu punya kesempatan dapat uang. Ya. Bagaimana ceritanya? Nah, ini dia, ini yang menarik gitu kan. Saya pelajari kan, karena saya harus nangani, kemudian saya coba belajar cepat, diskusi dengan banyak pihak gitu kan. Jadi saya lihat perusahaan-perusahaan yang sekarang ini
yang gemuk-gemuk dengan aset-aset besar ya. Aset besar itu rata-rata goyang dan kolaps ya. Kita lihat baru-baru ini bagaimana perusahaan-perusahaan bisa BUMN yang gitu tutup, ya, yang punya gudang besar, punya pesawat karena perawatannya luar biasa, yang gemuk sekali karyawan dan lain-lain. Sebaliknya bisnis-bisnis yang ringan, yang mengutamakan kolaborasi, itu justru membesar dan membesar. Kita lihat misalnya perusahaan-perusahaan besar seperti Google, YouTube ya. Kenapa dia besar? Karena dia nggak cuma narik uang, tapi juga men-share uang, kan gitu kan? Take and give-nya kelihatan ya. Kita kalau buat konten YouTube segala macam itu di kamar kita ting-ting masuk gitu kan. Google juga. Sekarang seluruh dunia bekerja untuk Google, untuk YouTube dan lain-lain. Nah, saya berpikir di Universitas Syah Kuala itu ada 34.000 mahasiswa. Ada 1.600 dosen. Kemudian juga ada ribuan karyawan. Ini pasar besar ini. Di mana pihak-pihak pebisnis memiliki kesempatan untuk memasarkan produk-produknya. Setiap dosen itu perlu beras, perlu minyak, perlu perabot, perlu ini, perlu segala macam. Itu salah satu kenapa kita buat USK Business Forum itu, agar komunitas bisnis itu bisa mendapatkan market, dan kita bantu supaya dia mendapatkan market itu. Nah, yang juga kita ingin tadi saya sampaikan tentang inventarisir dan kapitalisasi daripada aset-aset itu ya, dan unit bisnis kita. Saya berpikir setiap orang mahasiswa di kamar tidur dia bisa mendapatkan uang dari universitas. Caranya dia berbisnis dengan kita. Makanya kami sekarang sedang siapkan website yang bagus. Yang insya Allah mungkin 1 bulan lagi sudah launching, di mana itu memungkinkan orang-orang dapatkan uang di kamarnya. Dia masukkan order. Ini contoh saja. Ini belum kita lakukan ya. Dia masukkan order misalnya penyewaan AAC dan Daud. Ya. Setiap dia order, maka akan kita berikan diskon yang berhak sekian persen itu masuk ke orang yang memberikan order itu. Bayangkan kalau 34.000, nggak usah lah 34.000 ya, 1.000, 2.000 aja mahasiswa kita menjadi tenaga marketing daripada bisnisnya universitas, ini akan menjadi besar sekali volumenya. Nah tapi ini harus ada regulasi. Jadi setelah nanti kita siapkan infrastrukturnya, kami akan propose kepada pimpinan, ya saya sampaikan mungkin kita perlu regulasi keputusan rektor misalnya, keputusan ini kalau perlu kita minta izin ke kementerian sehingga kemudian ini bisa menjadi scaling up. Saya lihat di mana kolaborasi itu menjadi salah satu kunci dari besarnya bisnis-bisnis. Lihatlah sekarang ya Gojek, itu semua berbasis kolaborasi. Jadi saya ingat pernah juga membaca sebuah artikel tentang basket marketing ya. Itu sebenarnya Bang Saiful sampaikan tadi itu menuju ke sana. Dan ini kan kolaborasinya memang tidak tanggung-tanggung ya. Dosennya ribuan, mahasiswanya juga puluhan ribu gitu kan. Ya, tapi melihat ini Bang Saiful, karena yang dilakukan ini pelakunya kan dunia pendidikan. Bagaimana nih Bang Saiful sebagai ketua unit bisnisnya Unsia USK yang baru ini barangkali mensikapi barangkali kritikan-kritikan miring, kok dunia pendidikan jadi kayak lebih kapitalis kelihatannya seperti itu. Itu gimana nih Bang? Ya, dan itu udah sering saya dengarkan dan saya berulang-ulang sampaikan. Ya, Universitas Syah Kuala itu ada fakultas teknik, pertanian, prodinya itu entah 130 prodi. Itu semuanya berpikir akademik. Semua berpikir akademik. Perpustakaan, research center, ada 45 research center, semua berpikir akademik. Jadi jangan gara-gara saya sendiri dengan kawan-kawan kecil di pojokan tadi berpikir tentang bisnis. Ini nggak jalan ya? Itu seolah-olah USK udah masuk totaliter. Enggak, ini cuma sepersekian dari USK yang berpikir tentang bisnis karena pertimbangan tadi itu yang di awal tadi saya sampaikan. Tapi fakultas hukum, ekonomi, FK, teknik, fisip, kedokteran, ini semuanya berpikir akademik. Jadi kalau dibandingkan ya, mungkin nggak ada lah kita, kalau kita bandingkan dengan prodi yang berpikir akademik, berarti saya 1/130. Kan kecil sekali yang berpikir bisnis. Nah, makanya harus dipahami oleh banyak pihak bahwa jangan mentang-mentang nanti kan saya pasti akan sering muncul misalnya di medsos atau di mana-mana kan. Jangan dipikir ini USK udah kapital, bukan. Ini hanya sebagian kecil ya yang berpikir tentang tentang kemandirian tadi.
Jadi kalau kita lihat ya, mengurus bisnis, tadi kalau disampaikan Bang Saiful kan kelihatannya itu saya bisa tidak memastikan pasti ya, tetapi ya perlu perjuangan lah, tidak mudah juga gitu ya, apalagi dengan dari entitas akademik ya sebelumnya Bang, dan strategi Badan Bisnis USK ini untuk menjalankan fungsi itu agar terlihat baik dan duduk di urusannya gitu, bisa cepat maju, cepat jalannya, orang jadi banyak tahu nih apa yang dilakukan oleh Bang Saiful dan kawan-kawan. Jadi pertama kita tetap pada koridor ini adalah Badan Bisnis Universitas. Badan Bisnis Universitas itu adalah menyatukan antara kecepatan dengan kehati-hatian. Kecepatannya apa? Kecepatannya karena tuntutan dunia bisnis. Tapi kehati-hatiannya adalah karena banyak regulasi. Betul. Karena universitas, ya, regulasi A, B, C, dan D ini nggak boleh dilanggar. Makanya ini tidak mudah. Karena orang bisnis, saya udah banyak bicara dengan kawan-kawan tuh, dia perlu cepat. Sebahagiannya nggak mau berbisnis dengan universitas. Karena lambat. Ya. Tapi ya itu adalah memang generiknya kita seperti itu. Nah, tapi kan ada kelebihan di mana universitas itu punya keunggulan, yaitu SDM dan inovasi teknologi tadi. Betul. Nah, jadi kami akan berada pada koridor itu, ya, pada koridor memberikan inovasi teknologi, ya, memberikan inovasi ilmu pengetahuan agar kemudian dunia bisnis itu tetap dalam kerangka itu. Ya. Nah, sekarang ini kan kita udah bentuk USK Business Forum itu, USB itu. Nah, di dalamnya itu sudah mulai nih kawan-kawan di luaran ini bisa berkolaborasi. Jadi satu sisi kita bisa menggerakkan roda bisnis kita, menggerakkan orang lain, ya, dan kemudian ada proses transfer knowledge, transfer ilmu pengetahuan dan lain-lain. Ini tidak mudah ya, Hendra ya. Tapi ini kami harus lakukan. Betul. Harus lakukan. Jadi saya sering dikritik oleh kawan-kawan bisnis, kenapa lambat sekali gitu. Padahal saya bilang saya itu termasuk yang paling cepat udah nih larinya. Karena itu tadi. Jadi ada regulasi kehati-hatian. Ya, karena bagaimanapun kan kita masih terikat dengan aturan-aturan universitas, aturan kementerian. Aset tidak boleh sembarangan kan, aset negara kan, harus akuntabel, harus sesuai aturan dan lain-lain. Mungkin juga karena kemarin orang-orang yang kayak seperti Bang Saiful sampaikan tadi di awal, mereka ingin menanamkan modal gitu ya, berinvestasi gitu, tapi juga di satu sisi mereka pingin uangnya cepat berputar seperti itu. Maka ada pertanyaan kenapa lambat sekali? Padahal udah versi paling cepat ya. Mungkin kalau ada mungkin ya, paling tidak kan sekarang sesuatu baru terjadi di universitas ya. Kita sudah ada perjanjian-perjanjian bisnis dengan Perancis misalnya, dengan beberapa swasta nasional, perjanjian bisnis itu, dan ini kan sesuatu yang baru. Nah, pasti dunia bisnis itu melihat bahwa ada potensi dari universitas yang bisa dikolaborasikan. Salah satu kekuatan kita adalah networking, inovasi teknologi, dan kemudian juga SDM kita ya. Itu cukup menjadi daya tarik. Nah, tapi di sisi lain memang kelambatan itu tetap terasa masih. Bahkan ada kawan saya yang dosen yang dia pengusaha, dia agak pesimis tuh. Bisa jalan seperti ini itu. Ini bisa nggak nih? Kalau bicara bisnis nggak usah bicara kampus deh katanya. Jadi sudah memang mindset itu sudah tertanam pada sebagian. Nah, tapi kan kita tidak boleh menyerah ya. Saya dengan kawan-kawan sudah bertekad ya. Ini kita laksanakan bukan untuk memperkaya diri kita sendiri, tapi untuk meningkatkan pelayanan bagi 34.000 mahasiswa, sekian ribu dosen, dan juga berkontribusi terhadap industri kecil di lingkungan kita. Di lingkungan USK ya. Ya, itu apa termasuk juga karena kalau saya dengar-dengar pernah juga baca nih Bang Saiful, mungkin salah atau benar, karena USK juga sedang bertransformasi dari BLU ke PTNBH seperti itu. Ini dalam rangka persiapan itu juga tidak? Betul. Jadi ada kerumitan ya, ada kerumitan sebetulnya dari
Dulu kan Satker. Ya. Universitas Syah Kuala itu Satker, kemudian bertransformasi jadi BLU. Nah, kemudian bertransformasi lagi, ini dalam proses untuk menjadi PTNBH. Sebagian orang menganggap sudah cukuplah BLU, karena nanti kalau ke PTNBH itu semakin liberal, semakin kapitalis gitu kan, semakin bebas dan lain-lain. Jadi pandangan-pandangan seperti itu sebenarnya tidak salah seluruhnya sih, ya. Ada benar, tapi juga tidak benar seluruhnya. Nah, saya yang dengan kawan-kawan yang sudah ada di dunia ini bisa merasakan bahwa dengan BLU ini masih banyak keterbatasan dibandingkan dengan PTNBH. Oke. Nah, jadi contoh misalnya ya, misalnya rumah sakit kita itu boleh ada diberikan pagu misalnya. Nah, tapi kan bisnis ini berkembang cepat. Tiba-tiba ramai orang, permintaan obat semakin meningkat, ya. Nah, obat itu dia bisa misalnya bukan pinjam lah, kerjasama dengan distributor obat ya, masuk obatnya. Oke. Dengan masa waktu nanti begitu cair dana dari ini bisa langsung diserahkan. Nah, kadang-kadang obat sudah habis, ya, tapi dana belum cair. Oke. Dana belum cair. Sementara di sana nggak bisa nurunin obat kalau belum dibayar yang sebelumnya. Nah, di sini nggak bisa langsung itu melakukan tindakan-tindakan agar itu bisa lebih cepat karena ada regulasi tadi yang kehati-hatian tadi betul. Yang harus dijaga. Nah, makanya kalau misalnya sudah jadi PTNBH, kesulitan-kesulitan seperti ini tidak akan dialami. Karena sudah ada independensi yang lebih tinggi, dia sudah ada PT kan, nah itu sudah treatmentnya sudah treatment bisnis full. Tapi yang sekarang ini masih ada kerumitan. Bayangkan itu ya, rumah sakit, distributor obat tidak bisa memberikan obat ke rumah sakit perlu obat, rumah sakit supaya dapat obat harus bayar dulu ada proses. Nah, kalau tidak melewati proses bisa berbahaya karena ini sistem keuangan negara dan seterusnya. Cepat tapi harus hati-hati seperti tadi. Nah, ini kan kalau kita simak dari penjelasan Abang tadi mulai dari Satker, kemudian BLU, sekarang lagi bertransformasi ke PTNBH. Ini kan perlu teamwork yang oke nih ya. Bagaimana nih strateginya Bang membangun tim, kemudian membangun jejaring juga supaya lebih kuat dan yang pasti orang nggak kaget-kaget nih Bang. Ya. Jadi ketika saya diminta oleh pimpinan untuk mimpin badan bisnis, saya waktu itu dikasih kebebasan untuk menentukan tim. Oke. Ya. Nah, jadi saya boleh pilih tim yang sama sekali baru. Tapi setelah saya pelajari, saya renungkan, saya mengambil keputusan bahwa strateginya adalah melanjutkan. Karena kita bukan partai politik, bukan entitas politik yang ganti ketua, ganti semua. Nah, makanya kepengurusan periode sebelumnya ya sudah meletakkan dasar-dasar yang sangat baik. Ini saya anggap sebagai aset yang sangat berharga karena mereka sudah berpengalaman at least 4 tahun. Betul. Ya, atau 3-4 tahun berpengalaman menjalankan badan bisnis dengan segala kesulitannya, ya. Nah, jadi ketika saya jadi ketua U Business ini tidak ada yang saya ganti. Semuanya tetap, ya. Saya sampaikan ke kawan-kawan, kita lanjutkan apa yang sudah ada. Tapi saya juga menyisip di second line. Second line ya, yang di first line itu senior tuh ya. Orang-orang yang berpengalaman ya, profesor, doktor dan lain-lain. Nah, di second line ini anak-anak muda nih. Ya, jadi saya lakukan kombinasi agar kebijaksanaan pengalaman dari yang senior dikombinasi dengan kecepatan dan keberanian dari anak-anak muda. Gitu kan? Jadi anak-anak muda ini masuk. Makanya sekarang menurut saya kita punya the dream team lah. The dream team ya? The dream team ya. Tim idaman yang punya chemistry yang kuat, ya, punya visi yang sama, dan ini akan menjadi modal penting untuk memajukan U Business ini. Termasuk juga dalam mengatur kolaborasi dengan pihak luar ya. Itu gimana itu Bang? Nah, jadi ada yang saya tambah, ya. Ada yang saya tambah, yaitu divisi networking. Itu divisi baru, ketua baru ya. Nah, itu saya tambah karena kita menyadari tadi bahwa bisnis ini masa depan itu adalah
collaboration bisnis. Collaboration. Nah, jadi ada satu ketua divisi dan ada stafnya di bawahnya itu menghandle khusus untuk networking. Dan itu kerjanya sudah nampak ini dengan USK Business Forum ini. Ya, sudah mulai kelihatan dan networking kerjanya itu sudah mulai terjalin komunikasi bisnis lah dengan beberapa pihak. Saya anggap itu cukup berhasil lah sejauh ini ya. Ini bagian dari percepatan dilakukan itu oleh bagian dari bisnis ya. Ya, akselerasi yang harus kita lakukan. Nah, ini kembali kepada Bang Saipul secara personal nih. Mengelola dua unit ya, satu ARC, juga satu lagi unit bisnis. Kemudian juga dua-duanya membutuhkan perhatian yang khusus, treatment yang khusus. Yang saya bayangkan itu sebenarnya kalau produknya sih mungkin sudah berjalan ya Bang, tapi mengelola tim di dua tempat yang berbeda. Kalau bicara di awal tadi dari small island sampai ibunya keluar nih, big island yang muncul. Ini gimana nih Bang Saipul? Bisa tetap senyum? Saya kayaknya bingung juga melihatnya. Ya, senyum adalah hal yang pertama harus dilakukan ya. Jadi kalau kita menghadapi sesuatu itu dengan senyum, maka setengah persoalan ringan menjadi ringan. Karena kita berpikir bahwa Tuhan tidak akan memberikan beban yang lebih dari kemampuan kita. Tapi untuk posisi sebagai ketua ARC dan ketua badan bisnis ini yang putuskan adalah pimpinan universitas. Ya, saya sudah beberapa kali membicarakan persoalan ini dengan pimpinan dan sejauh ini masih diminta pegang dua-duanya. Mungkin karena ada yang urgen di beberapa titik. Satu sisi di badan bisnis saya masih juga istilahnya kan konsolidasi ini. Konsolidasi. Kalau istilahnya masih jalan cepat. Nah, mungkin saya duga berlarinya itu nanti 1 tahun ke depan itu baru berlari kencang ya. Nah, biasanya ketika kita berlari kencang, maka beberapa perhatian akan terabaikan. Mungkin karena situasi ini kemudian pimpinan masih minta saya untuk di dua tempat itu. Tapi ini saya sedang melakukan proses transisi. Nah, transisi. Insya Allah di ARC itu tim kita kuat dan banyak juga ya. Saya yakin mereka akan bisa melanjutkan. Nah, jadi ini persoalan waktu aja nih. Saya di badan bisnis baru 2 bulan lah. Baru 2 bulan. Sementara di ARC ada target besar tahun ini yaitu ekspor. Ekspor ya. Nah, target besar ini dengan dinamika yang rumit, tidak mudah ya. Mungkin karena pertimbangan-pertimbangan itu mungkin pimpinan masih dipertahankan. Tapi bagi saya kalau besok dibilang ini serahkan ya siap. Jangan besok, hari ini pun siap. Artinya kita kan siap saja untuk melakukan itu. Tapi ketika diamanahkan tetap memberikan yang terbaik ya. Kemudian ini antara badan bisnis dengan ARC ini dia satu struktural, satu bukan. Ya, kalau badan bisnis ini memang struktural ya. Tapi kalau ARC itu pusat riset sebenarnya. Pusat riset. Nah, pusat riset itu banyak di universitas kita, ada sekitar 40-an. Hanya ARC memang termasuk pusat riset yang unggul. Makanya dia berubah menjadi pusat unggulan iptek, ya, PUI. Ya, insya Allah lah dalam tahun ini insya Allah transisi sudah berhasil dan kemudian pimpinan sudah bersepakat ya. Saya mungkin akan full di badan bisnis. Badan bisnis, oke. Satu Bang sebelum closing, melihat kegiatan yang padat, juga mengajar, riset pribadi lagi, mengelola manusia ini kan nggak gampang ya. Mungkin saya ingin dengar dari Bang Saipul, mungkin teman-teman juga nanti di buku bisa mendapat pengetahuan baru nih dalam menjaga bonding antar orang ke orang ini kan nggak gampang ya. Semua kepala tuh maunya banyak, satu ini dua ini, tapi akhirnya bisa menjadi satu yang orang akhirnya menerima dengan senang hati juga nih. Apa yang Bang Saipul lakukan? Banyak ya. Ini harus ada tema lain saya kira. Ada tema lain ya. Khusus how to build the team. Ya, how to build the team ya. Tapi paling tidak sedikit aja clue-nya. Ini yang selama ini saya selalu tekankan adalah manusia itu ya kalau kita komposisikan dia lebih besar komposisi spiritualitas dibandingkan dengan non spiritualitas. Manusia itu ada 4 potensi ya. Fisik, akal, nafsu, hati nurani, damir. Nah, fisiknya itu yang material. Akal, nafsu, hati nurani itu bukan materi, imaterial. Ini spiritual.
Jadi manusia itu 25% material, 75% imaterial. Jadi kalau kita mentreatment manusia, kalau cuma mengandalkan gaji kamu udah saya bayar, kamu ini kamu itu dengan pendekatan-pendekatan materi, itu artinya 75% dari persoalan kemanusiaan ini tidak tersentuh. Jadi mengelola tim itu kan bukan barang mati nih kawan-kawan kita nih. Dia punya perasaan, punya hati, punya keinginan, punya macam-macam gitu kan. Nah, itu yang perlu dicermati. Saya ambil contoh misalnya kritik. Ya. Sebahagian orang itu sangat mendewa-dewakan kritik untuk sebuah kemajuan. That's fine. Kritik oke. Bagi saya kritik adalah bagian dari kontrol. Tapi hati-hati, kritik itu mudah tergelincir menyentuh aspek kemanusiaan. Mengkritik orang, kita tahu ya manusia itu tidak ada yang, manusia itu kan kalau bahasa Quran, bahasa agama itu tempat salah dan alfa. Tempatnya salah memang. Nah, kita ini harus paham bahwa kesalahan itu adalah manusiawi. Memang harus diperbaiki, itu wajib diperbaiki. Itulah gunanya para nabi, para guru, para ulama untuk memperbaiki, meminimalisir kesalahan. Tapi caranya itu harus ekstra hati-hati karena kebenaran itu banyak. Yang dianggap benar oleh satu pihak, belum tentu. Apalagi satu pihak itu cuma mengandalkan baca koran. Bayangkan, seorang dokter mengandalkan baca koran, kemudian mengkritik membabi buta untuk tim, untuk kawan dan lain-lain misalnya. Nah, ini berbahaya menurut saya. Apalagi dalam sebuah tim. Nah, oleh sebab itu, kelolalah kritik dengan baik. Saya jarang mengkritik, jarang. Bukan tidak memperbaiki, tapi tanpa menyakiti. Ya. Kenapa? Karena saya berprinsip bahwa keburukan itu harus dikoreksi. Ya. Kalau istilah agama nih ya, karena dulu saya aktivis di HMI, saya belajar di training. Memperbaiki keburukan, yang pertama itu adalah dengan perbuatan. Contoh baik ya. Contoh baik, memperbaiki, kami banyak melakukan itu, tapi kita tidak publish. Kita karena berada di dalam keburukan langsung kita perbaiki dengan apa? Dengan perbuatan. Ya. Saya misalnya dengan kawan-kawan itu ya, selama puluhan tahun harga minyak nilam selalu merugikan petani. Selalu itu merugikan petani. Tidak ada yang bisa koreksi. Nah, kami dengan melakukan tindakan-tindakan ya, kami rubah. Ini udah 4-5 tahun harga minyak nilam stabil. Yang untung siapa? Yang untung adalah masyarakat kecil. Ini memperbaiki ketidakbaikan langsung dengan perbuatan. Tapi memang ada grade kedua. Grade kedua yaitu memperbaiki dengan ucapan. Gitu kan? Nah, kalau di koran-koran kan yang ucapan ini tajam-tajam sekali. Karena orang kadang-kadang berprinsip gini ya. Kalau tidak mau dikritik jangan jadi pejabat publik. Oke, saya sepakat dengan kalimat itu. Tapi hati-hati, pejabat itu punya keluarga, punya anak, punya istri, punya harga diri, punya segala macam. Jangan jatuhkan dia gara-gara itu. Karena banyak pejabat kita kadang-kadang tidak mampu menghandle persoalan kekurangan-kekurangan itu. Tapi kemanusiaan dia nggak boleh diusik. Nah, prinsip menghargai kemanusiaan yang tadi saya katakan dia punya 4 potensi itu, ini menjadi penting sekali di dalam pengelolaan tim. Orang kalau sudah terluka hatinya, dia bisa sembuh, tapi tidak bisa lupa. Tidak bisa lupa. Dia akan membekas. Nah, jadi saya berusaha sebenarnya, walaupun kita mungkin tidak bisa juga ya, karena keinginan orang sangat beragam. Kadang-kadang kita harus mengambil keputusan yang tidak mungkin disukai oleh semua orang, tapi itu harus kita lakukan. Jadi saya setelah mempertimbangkan ya karakteristik orang, dan ketika memang harus ngambil keputusan, maka saya juga harus siap dengan resiko orang tidak suka. Ya, pemimpin kan harus seperti itu. Kalau dia mau disukai oleh semua orang, jangan jadi pemimpin, jadi penjual es krim. Semua orang akan mengejar-ngejar. Semua orang akan mengejar dia. Jadi clue-nya ya, Dr. Hendra ya. Saya suka sekali dengan pertanyaan ini ya, makanya kalau bisa ada kesempatan lain kita bahas. Clue-nya adalah manusiawikanlah manusia itu. Manusiawikan manusia itu, dan kita akan bisa mendapatkan loyalitas dari dia. Deliver something from your heart, you will touch every heart that you meet.
itu maknanya dalam sekali ya. Jadi kalau menjadi pemimpin nggak pakai hati juga ya parah juga ya kan. Tapi dengan menyentuh hati orang lain, kita akan bisa banyak menyentuh hati-hati yang lain juga. Artinya distribute kebaikan itu kan akan berjalan dengan baik. Mas Saiful, terima kasih banyak di tengah kesibukan yang cukup padat sebagai dua kepala unit bisnis di USK dan juga DRC masih menyempatkan undangan di program Sebuku Inspiring Like a Book ini. Terima kasih Hendra. Dan semoga sukses, terus sehat Bang, dan bisa memberikan prestasi yang lain yang membanggakan. Amin, amin. Sahabat semua, demikian tadi obrolan saya bersama Bapak Saifullah Muhammad, Dr. Saifullah Muhammad tepatnya. Beliau adalah Kepala ARC Unsia dan sekaligus Kepala Unit Bisnis di USK. Sekarang banyak sekali pelajaran yang bisa kita petik. Salah satunya adalah dalam bekerja seberat apapun, tetap memanusiakan manusia jika Anda ingin memelihara banyak hati yang bisa menjadi sumber daya yang luar biasa untuk menentukan kesuksesan bisnis apapun yang sedang Anda lakukan. Barangkali apapun yang sedang Anda rencanakan untuk masa depan yang lebih gemilang dan lebih baik lagi. Dan satu hal, jangan lupa terus tingkatkan karya nyata Anda. Dan yang penting, libatkan banyak orang untuk memecahkan masalah. Meski masalah itu dianggap tidak terlalu besar atau bisa jadi porsinya kecil. Terus memberikan inspirasi yang baik kepada tim Anda agar apa yang Anda tujukan, apa yang Anda cita-citakan juga akan bisa sampai pada goals-nya masing-masing. Dan terima kasih juga kami ucapkan kepada KP Pustaka yang sudah memberikan tempat yang sangat luar biasa. Dan bagi sahabat semua, jika Anda ingin duduk ngobrol dengan teman-teman dengan lokasi yang enak, makanan yang enak, social distancing ini cukup meyakinkan di sini ya, tempatnya cukup bagus dan cukup baik, dan tentu saja Anda juga harus menjaga protokol kesehatan. Semoga KP Pustaka terus sukses dan sampai ketemu lagi di program Sebuku Inspiring Like a Book lainnya. Dan saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.